Shalom, selamat pagi. Salam damai kasih Kristus bagi setiap kita dimanapun anak-anak Tuhan berada pada saat ini. Mari kita dimanapun kita berada, mari saya mengajak kita sama-sama datang menyembah Tuhan, datang menaikkan syukur. Terima kasih kita kepada Tuhan, yaitu Raja kita, Bapa atas hidup kita, karena Dia adalah yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang mengendalikan hidup kita. Mari dimanapun Anda berada pada saat ini, baik di rumah, baik dimanapun saudara Anda berada, mari saya mengajak Anda naikkan ucapan syukur Anda. Mari kita sama-sama datang, rendahkan hati kita. Mari kita mengucapkan syukur kita, naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya Lord, haleluya. Yesus, haleluya.
percaya bahwa nama Yesus adalah menara yang kuat, kota benteng kita. Haleluya.
Kaulah
Tuhan Emmanuel yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih memelihara dan menjaga hidup kami. Kami ada karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, di saat kami menikmati hari ini, itulah rencana-Mu. Kami percaya ada rencana yang besar yang harus kami kerjakan, harus kami laksanakan, harus kami selesaikan hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang sama juga menyertai kami untuk hari esok, minggu depan, bulan depan, dan tahun sampai kedatangan Engkau. Engkau Tuhan yang sama, Emmanuel, Allah menyertai kami, membuat kami tersenyum, membuat kami dapat melakukan dan menyelesaikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati firman-Mu pada pagi yang indah ini. Lindungi anak-Mu di kayu salib-Mu Tuhan, biar Engkau diperkatakan, biar Engkau diagung-agungkan, anak-Mu direndahkan. Lindungi anak-Mu di kayu salib. Dan setiap anak Tuhan yang ada di rumah pada saat ini, yang melihat secara live dan tidak live Tuhan, aliran kuasa Roh Kudus hadir kerajaan Allah, surga menyatu dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mereka akan mengalami sesuatu kehidupan yang luar biasa. Jemahan kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus akan terjadi. Shalom bagi mereka, shalom bagi negara kota bangsa kami, shalom bagi dunia ini. Karena Engkau Tuhan yang Maha Besar, yang bertak dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari anak Tuhan yang telah diberkati selalu, mari sama-sama katakan Amen, Amen, Amen. Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan. Kami mewakili FC Permai Jaya, FC Sarawak yang minta maaf oleh karena kelewatan, karena ada masalah teknikal ya. Dan hari ini kabar baiknya saudara, hari ini kita akan diberkati oleh ibadah jam 10 ini, dan sebentar nanti kita juga diberkati oleh Pastor Alban dari Menara Doa AFC Kapit ya. Saya percaya waktu-waktu ini kita akan diberkati dengan luar biasa ya. Nah, tema untuk kita pada pagi yang indah ini terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2, firman Tuhan berkata seperti ini, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Tema untuk kekuatan kita untuk melalui atau berjalan dalam tahun 2021 ini, mari anak Tuhan sama-sama fokus kepada Tuhan. Ya, mari kita fokus kepada Tuhan Yesus. Apapun yang Anda alami pada saat ini, kabar baiknya hari ini, mari sama-sama fokus kepada Tuhan Yesus, saudara. Dalam berikut ayat Ibrani 12 ini adalah kita bertekun di dalam iman, saudara. Mari letakkan iman kita itu tertuju kepada Yesus, saudara. Kepercayaan kita tertuju kepada Yesus, ketaatan kita tertuju kepada Yesus, saudara. Karena di saat kita dipanggil menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita, disitulah permula satu benih namanya iman, saudara. Saya percaya di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita, saudara, pasti Dia memulakan
pasti juga Tuhan akan memberi pertumbuhan, dan pasti Tuhan juga akan mengakhirinya, saudara. Hidup kita sampai garis akhir hidup kita. Makanya hari ini fokus kepada Yesus, saudara. Mari sama-sama fokus kepada Yesus. Karena Yesus, Dia adalah Tuhan. Satu-satunya manusia 100% Tuhan, saudara, yang telah melaksanakan program Allah itu dengan baik, saudara. Tidak ada manusia dan tidak ada namanya Tuhan 100% itu Yesus. Yang lebih hebat adalah namanya Yesus, yang telah datang ke dunia untuk memperdamaikan manusia dengan Allah, saudara. Bisa kita fokus kepada Yesus, saudara. Seperti kita sudah menghabisi tahun 2021, Dia Tuhan yang sama juga akan bersama dengan kita, akan berjalan bersama kita, akan melindungi, menjaga kita, akan membalai kita, saudara, sampai garis akhir hidup kita atau menghabis tahun 2021 ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata dalam bahasa Melayu, ya, hanya melalui Yesus orang diselamatkan. Karena di seluruh dunia tiada orang lain yang mendapat kekuasaan daripada Allah untuk menyelamatkan kita, saudara. Mari hari ini, tidak ada orang yang dapat menyelamatkan kita, only Jesus. Only Jesus yang dapat menyelamatkan kita, saudara. Tidak ada di kolom langit ini atau di dunia ini yang nama dapat menyelamatkan, only Jesus. Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan hidup kita. Cuma Yesus yang dapat memberi pengharapan bagi kita. Cuma Yesus yang dapat membawa kebangkitan bagi hidup kita. Cuma Yesus yang tahu tentang rancangan kita, saudara. Only Jesus, saudara. Itu makanya hari ini, kalau kita melihat hukum yang terutama dalam Alkitab, saudara, ada 2 hukum yang Yesus katakan kepada guru ahli Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu sepenuh hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi dan segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua adalah mengasihi manusia seperti mengasihi dirimu sendiri, saudara. Itulah hukum yang terutama yang harus kita lakukan. Sebagai orang yang mengimani Yesus, saudara, kita harus mengubah rancangan kita kembali kepada rancangan Yesus. Kita mengubah kehidupan kita kembali kepada Yesus. Kita mengalihkan pancar indera mata iman kita melihat Yesus, saudara. Karena Yesus sudah melunaskan kita. Dia sudah membeli kita dengan darahnya. Sehingga kita ini bukan lagi milik kita, tapi milik Yesus, saudara. Kalau kita milik Yesus, serahkan hidupmu hari ini, dikendali oleh Roh-Nya Tuhan. Serahkan seluruh hidupmu, rancangan hidupmu, melakukan terutama kehendak Tuhan, saudara. Letakkan seluruh hidup kita dalam tahun 2021 ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita sudah dibeli oleh Yesus, milik Yesus, tidak ada yang dapat merebutnya atau merebut hidup kita daripada Yesus, saudara. Tidak ada yang memisahkan kasih Kristus dalam hidup kita, walaupun kematian namanya. Tidak ada yang dapat memisahkan. Tidak ada yang dapat memisahkan. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah dibeli oleh Tuhan, saudara. Hari ini kita di dalam Tuhan. Tuhan di dalam kita. Seperti Yesus berkata kepada murid-muridnya, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, saudara. Ada kita mengerti hari ini, Yesus ada dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita, saudara.
Setiap saat, setiap menit, setiap jam, setiap hari, minggu, bulan dan tahun sampai kita dipanggil Tuhan, atau sampai harinya pengangkatan, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Mari fokus kepada Yesus, saudara, yang tinggal di dalam hidup kita. Hari ini membuat kita mencari bait sucinya Tuhan. Roh Allah atau pengertian Roh Yesus atau Roh Kudus ada dalam hidupmu hari ini. Tidak pernah meninggalkan kita. Sumber kehidupan, sumber kuasa, sumber shalom, sumber kebenaran, sumber hikmat, sumber kekuatan ada di mana dalam hidupmu hari ini. Namanya Roh Kudus. Teman-teman, keselamatan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang berlaku di dunia itu sudah tertulis dalam Alkitab. Jangan risau. Apapun yang berlaku di dalam dunia ini tidak ada yang baru. Semuanya tertulis dalam Alkitab. Dunia akan, saudara, akan menggenapi setiap firman Tuhan katakan, akan mengalami kehancuran. Tetapi bagi orang yang percaya, mereka akan memiliki namanya iman. Mau kita fokus kepada Yesus. Bagi orang yang percaya, terjamin hidup mereka. Ya, kita akan dihindari daripada keadaan dunia hari ini. Karena ada Yesus bersama kita, saudara, melindungi dan menjaga kita. Makanya hari ini, mari fokus kepada Yesus, saudara. Ya, Yohanes 14:16 berkata, ini adalah peneguhan kenapa kita harus fokus kepada Yesus. Kata Yesus kepadanya, kepada kita hari ini, kepada gereja-gerejanya hari ini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Only Jesus. Yesuslah jalan, saudara. Yesus sudah merantis jalan. Kita cuma ikut jalannya Yesus, ikut jejaknya Yesus. Yesus sudah menyelesaikannya. Yesus ada bersama dengan kita. Melalui Roh Kudusnya akan membantu kita, memberi kita kelengkapan rohani, memberi kita kurnia-kurnia Roh, memberi kita karakter-karakter Allah, memberi kita seluruhnya dalam hidup kita, saudara. Semuanya ada dalam hidup Anda dan saya. Anda bukan siapa-siapa. Anda adalah anak raja. Ada amin. Anda memiliki Bapa yang penuh kuasa, yang mencipta langit dan bumi, saudara, yang menyertai umat Israel. Tiang api, tiang awan ada bersama Anda dan saya hari ini. Karena ini ada berita baik. Alkitab ini kabar baik adalah membawa satu kabar baik, yaitu tentang keselamatan. Makanya hari ini fokus kepada Tuhan. Di jalan Tuhan ada kebenaran. Mari kita sama-sama ikut firman Tuhan. Firman Tuhan ini sebagai landasan petunjuk untuk kita terhindar dari setiap masalah, dihindar dari namanya dosa, sehingga kita mencapai namanya keselamatan. Mulailah hari ini kita sama-sama membaca firman. Karena firman standarnya orang Kristen. Apapun yang berlaku akan mengikuti firman Tuhan, saudara. Ya, akan mengikuti firman Tuhan. Makanya firman Tuhan ini kabar baik. Bisa kita mendengar kabar baik, itu akan membuat iman kita makin bertumbuh, makin mantap. Ya, itulah kekuatan kita hari ini. Kenapa kita fokus kepada Yesus? Hari ini bisa kita memandang Yesus, saudara. Tanpa kita sadari, kaki kita sudah melangkah kepada Yesus. Buktinya di saat kita memandang Yesus, kita sudah melalui rintangan-rintangan, masalah demi masalah. 2020 kita sudah masuk 2021. Itu karena Yesus ada bersama dengan kita, saudara. Itu makanya hari ini, mari fokus kepada Yesus. Apa yang tidak Anda ingin lihat, saudara, atau dengar, ya, maksudnya jangan dengar yang jahat, jangan melihat yang jahat.
Mari melihat firman Tuhan. Mari mendengar firman Tuhan. Mari buka semua yang namanya baik-baik dalam hidup kita, yang membawa kita ke jalannya Tuhan, saudara, yang membawa kita dalam kebenaran dan mencapai hidup yang kekal. Ya, banyak isikan perkara yang positif. Kalau kita melihat salib ini adalah positif. Yesus sudah memberi kemenangan supaya akar kita itu akan turun dan turun mencapai namanya air kehidupan. Ya, apabila akar kita mencapai air kehidupan, itu akan menyegarkan hati kita, roh kita. Itu akan menyegarkan jiwa kita. Itu akan menyegarkan akal budi kita. Itu akan menyegarkan seluruh tubuh kita. Baru kita dapat mengasihi Tuhan sepenuh hati. Baru aliran itu dapat membawa kita mengasihi orang kiri kanan kita, saudara. Itu makanya mari fokus kepada Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 10b berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Lihat, Yesus membawa satu kabar baik. Bisa kita fokus Yesus, pasti ada kehidupan. Kehidupan yang pertama adalah kehidupan yang kekal, namanya ilahi. Hidup yang kekal, keselamatan terjamin dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Yang kedua, kita akan dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan. Walaupun 10.000 rebah kiri kanan, bisa kita berlindung kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, tetap kita akan mengalami namanya kehidupan, saudara. Kehidupan di muka bumi ini. Dan Tuhan berkata, dalam segala kelimpahan, Dia akan memberi kita shalom, damai sejahtera berkelimpahan. Dia akan memberi kita damai sejahtera berkelimpahan dalam hidup kita, saudara, yang ilahi. Dia akan memberi penghiburan dalam hidup kita, saudara. Itu akan Tuhan beri. Makanya hari ini, kalau Yesus datang ke dunia ini memberi hidup, mari ubah setiap pelayanan kita, ubah rancangan kita, berikan rancangan Yesus, saudara. Fokus pada panggilan Yesus dalam hidup kita. Mari bawa kehidupan bagi orang-orang sekeliling kita, saudara. Bawa shalom, damai sejahtera, membawa pengharapan bagi mereka. Ya, itu yang kita lakukan, saudara. Karena hari ini kita menjadi sumbernya Yesus. Karena kita baik sucinya Tuhan. Surga itu ada dalam hidup kita. Allah yang perkasa, Allah yang menyediakan. Sumbernya ada dalam hidup kita hari ini, saudara. Itu makanya hari ini rancangan Yesus bukan membawa kecelakaan. Rancangan Yesus membawa kehidupan dan membawa masa depan yang penuh dengan harapan. Apa harapannya? Mencapai garis akhir dengan selamat, supaya hidup kita ini mencapai namanya surga. Ya, itu makanya hari ini, mari hari ini sama-sama anak-anak Tuhan fokus rancangan Tuhan. Apa yang Tuhan bawa ke muka bumi ini, Dia membawa kehidupan. Mari beritakan kabar baik bagi kawan-kawan kita di luar sana, supaya mereka jangan risau, supaya mereka jangan ragu-ragu, supaya mereka jangan khawatir, saudara. Apabila kita khawatir, namanya ragu-ragu, namanya ada takut. Orang yang takut itu, saudara, tidak berkenan di hadapan Allah. Orang yang takut itu tidak mengimani Allah. Iman mereka tidak bertumbuh. Mereka tidak fokus Tuhan, tapi fokus kepada ketakutan. Mari ubah cara kita melihat ini. Lihat Yesus. Yesus adalah juru selamat. Di dalam Yesus sudah tertulis dalam Alkitab, satu jaminan 100%. Dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada perlindungan. Dalam Yesus ada penjagaan. Dia adalah Tuhan yang bekerja. Dia adalah Roh Allah yang bekerja, yang berkarya siang dan malam sampai selama-lamanya menyertai Anda dan saya. Itu membuat kita tersenyum di saat kita berjalan bersama dengan Yesus. Di saat kita membawa iman kita fokus kepada Yesus, saudara. Apa kita lakukan? Siapkan gereja, siapkan jemaat Tuhan untuk kedatangan Yesus, saudara. Itu yang kita bawa namanya kehidupan. Menghidupkan iman mereka, menyadari mereka, meyakinkan mereka terus taat, fokus kepada Yesus, saudara. Sebelum Antikris datang, nama-nama itu pengangkatan yang terjadi pertama.
Itu yang dikatakan dalam Alkitab. Makanya siapkan orang tentang pengangkatan. Jangan takut tentang alam-alam itu, saudara. Itu adalah untuk orang yang tidak terangkat. Saya percaya sebagai kita anak Tuhan yang fokus pada Yesus, siapkan hidup kita sehingga kita menerima linan halus. Buat hidup kita ini menerima jubah untuk masuk dalam perkawinan anak domba. Itu makanya Yesus datang membawa hidup dalam segala kelimpahan. Di saat kita mengalami namanya sukacita damai sejahtera, barulah pertumbuhan dalam hidup kita itu akan bertumbuh dengan baik akarnya. Kalau tidak, akarnya akan berserabut, saudara. Ya, itu makanya hari ini, mari hari ini siapkan hidup kita, siapkan keluarga kita. Sebagai gembala mempersiapkan jemaat. Saat Tuhan datang kita akan terangkat. Alhamdulillah, saudara. Mari fokus kepada Yesus. Mari fokus kepada Yesus. Ya. Itu makanya mengapa kita fokus kepada Yesus. Di dalam Yesus ada kehidupan. Yohanes 10:11 berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya." Mari, Yesus adalah gembala yang baik. Tidak ada gembala seperti namanya Yesus, saudara, yang sanggup memberi nyawanya bagi kita, bagi Anda pada saat ini. Sehingga kita ditukar status menjadi status anak raja, anak Allah. Sehingga kita diubah menjadi bait sucinya Roh Kudus, saudara. Sehingga Yesus tinggal dalam hidup kita selalu, sudah memberi jaminan bagi kita. Dia akan mengembala kita. Mari izinkan Roh Kudus mengembala, take over hidup kita. Sehingga fokus kepada Yesus, otomatis, saudara, Yesus akan jadi gembala. Dia akan memimpin Anda. Makan minum Anda akan Tuhan jaga. Apalagi kalau musuh-musuh dari luar sana, dia akan menjaga kita. Dia akan mengembala kita supaya kita jangan mengalami namanya kecelakaan. Supaya hidup kita jangan menuju ke jalan yang lebar, yang menuju namanya alam maut, neraka. Tapi sentiasa menjaga kita, mengembala kita, berjalan-jalan sempit, melakukan kehendak Tuhan, menyelesaikan rencana Tuhan sampai garis akhir. Tetap Tuhan menjaga kita, saudara. Itu membuktikan Tuhan sungguh baik. Ya, dalam Ibrani 13 ayat 5b, karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Saya lepaskan perkataan firman Tuhan ini pernah buat bagi jemaat umat Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan, firman Tuhan. "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Haleluya. Ini perkataan kabar baik. Mari fokus kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda seperti anak yatim piatu. Tuhan tidak pernah membiarkan Anda dengan keadaan dunia hari ini, saudara. Tidak pernah meninggalkan Anda. Tidak pernah membiarkan Anda hari ini. Haleluya. Ini membuktikan kasih agape. Kasih agape Allah melalui Yesus Kristus datang ke dunia, menebus saya dan Anda, sehingga kita diangkat daripada kegelapan di terang kemuliaan Tuhan. Sehingga kita dilayak menjadi bait sucinya Tuhan. Sehingga kita layak menjadi warisannya Tuhan. Sehingga kita layak menjadi anak rajanya Tuhan, saudara. Itu kabar baik yang Yesus lakukan untuk Anda dan saya. Mungkin manusia terbatas untuk menjaga Anda dan saya, tapi ada satu kabar baik, fokus kepada Yesus. "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Haleluya. Mari hari ini letakkan kepercayaan kita sepenuhnya, fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Pasti engkau akan mengalami namanya penjagaan Tuhan yang luar biasa. Ya, dalam Wahyu 1:17-18, "Jangan takut, jangan takut, akulah
Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya, saudara. Bisa kita fokus kepada Yesus, otomatis kita memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Maka jangan takut dengan keadaan dunia hari ini. Tetap kita terjamin, saudara. Yesus berkata, meyakinkan kepada Yohanes, jangan takut Yohanes, aku adalah yang awal dan yang akhir. Di saat Tuhan memanggil Anda dalam kegelapan masuk ke terangnya, sehingga kita menjadi alatnya Tuhan, Dia tidak pernah meninggal Anda dan saya. Dia tetap yang awal yang akhir. Maksudnya Dia Emmanuel, Allah yang menyertai saya dan Anda. Dia akan menjaga, tidak pernah membiarkan Anda dan saya, saudara, sampai selama-lamanya. Hari ketika Yesus bangkit, ada kebangkitan terjadi, saudara. Sehingga Yesus berkata, aku memegang segala kunci maut. Makanya apapun yang berlaku di dunia hari ini tidak akan berkuasa atas hidup kita tanpa izinnya Tuhan. Karena kunci maut sudah direbut, saudara. Direbut oleh Yesus, Sang yang membawa keselamatan, yang akan membawa pengharapan, yang akan membawa kehidupan. Only Jesus, saudara. Apalagi kerajaan maut ditakluk Yesus, kerajaan neraka ditakluk oleh Yesus, saudara. Yesus tidak akan mengizinkan kita masuk ke neraka. Only, saudara, kalau kita yang meninggal Yesus, malah kita menuju ke neraka. Karena Tuhan sungguh mengasihi Anda dan saya. Saya percaya kita adalah orang yang menjaga kekudusan, kesucian hidup ini. Maka jangan takut. Kerajaan maut, ya, kunci maut ada di tangan Tuhan hari ini. Itu makanya fokus kepada Yesus. Yesus sudah mengalahkan maut. Itu makanya dalam Yesaya 40:10, jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Fokus kepada Yesus, ada namanya kemenangan, ada namanya penyelesaian dalam setiap masalah. Apa yang kita alami 2001 adalah satu prosesnya Tuhan, membawa semua umat-umat kembali ke jalan Tuhan, saudara. Tuhan mempertajamkan lagi setiap hamba-hambanya. Karena Yesus adalah kepala, kita anggota tubuh Kristus. Itu makanya ada pendeta dipakai di mata. Tujuannya ada mata. Ada pendeta gereja dipakai bagian telinga. Mereka mendengar suara Tuhan, mari siap-siap. Ada kedatangan Tuhan sudah akan datang. Iya, puji Tuhan, ada orang mempersiapkan kita. Ada hamba Tuhan gereja dipakai mulut penuh hikmat, menilai segala sesuatu. Itu adalah Tuhan ingin membangunkan para hamba-hamba Tuhan, membangunkan dan mempertajamkan karunia saling melengkapi, membawa gereja jangan ada tembok-tembok pemisah lagi, jangan lagi menyala satu sama lain, tetapi saling menghormati, saudara. Karena Kristus adalah kepala, kita anggota tubuh Kristus. Gereja harus bersatu, saudara. Rasul ke kita, nabi ke kita, pengajar ke kita, gembala ke kita, saudara, penginjil. Tujuan kita menyembah urapan untuk membangun tubuh Kristus. Ada amin. Membawa kita kembali kepada namanya unity, satu keluarga Allah. Itu makanya dalam Wahyu mengatakan tanda anak-anak itu kita harus penuh hikmat dan bijaksana. Hari inilah goncangan membangunkan iman kita, mengaktifkan kurnia-kurnia roh kita, lebih tajam lagi, saling melengkapi. Ada amin. Maka dia boleh berkata, oh saya tidak perlukan tangan, ya. Mulut dia berkata, oh saya tidak perlukan tangan atau mata. Itulah gambaran yang Yesus inginkan, mempersiapkan gereja saling bersatu, mempersiapkan panggilan-panggilan, ya, kurnia-kurnia roh bersatu, saling melengkapi. Saya membangun, membawa kehidupan seperti Yesus membawa hidup, saudara, membawa jaminan keselamatan. Itu makanya hari ini fokus Yesus. Dia tidak pernah membiarkan Anda
Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan jalan api tidak akan membakar engkau. Haleluya. Bisa kau fokus kepada Tuhan, penyertaan Tuhan setiap saat, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun sampai selama-lamanya. Tuhan tetap menyertai kita. Ada amin saudara? Karena Dia Allah yang setia. Setiap apa yang Tuhan firmankan itu terlaksana. Karena firman itu adalah Allah sendiri yang hidup serta mengimani. Dan Roh Kudus akan melakukan dalam hidup kita, saudara. Ini membuat kita bersyukur. Mari hari ini fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada apa yang berlaku hari ini. Karena sebagai anak Tuhan, kita harus fokus tentang hidup kudus, suci, melaksanakan tugas yang Tuhan percaya. Mempersiapkan jubah kita, mempersiapkan jemaat keluarga. Saat Tuhan datang dalam hidup saya terselamat dengan yakin masuk ke surga. Mempersiapkan jemaat itu untuk kedatangan Tuhan untuk kali kedua. Jangan bawa mereka untuk orang yang tertinggal. Jangan bawa mereka pada pengertian orang yang tertinggal. Ke-6 saudara, itu cuma mengganggu iman kepercayaan kita. Saya percaya kita tidak mau tertinggal. Ya, itu makanya kita persiapkan sebagai orang Kristen yang fokus kepada Yesus. Kita jangan masuk ke zaman anti-Christ, 6 itu. Itu zaman penyiksaan, saudara. Tapi kita dengan yakin dan percaya, saya akan masuk dalam pengangkatan Tuhan. Karena pengangkatan dulu bagi gerejanya baru masanya anti-Christ. Tapi mereka tetap dikalah, dihancurkan. Ya, karena nomornya tidak sempurna. Nomor Tuhan 77 adalah nomor yang sempurna. Haleluya. Ya, itu keyakinan kita sebagai anak Tuhan. Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku akan menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamat kamu. Haleluya, saudara. Lihat kasih agape-nya Tuhan itu dalam hidup kita. Tujuannya adalah menyelamati kita. Dari kita mengenal Tuhan sampai masa tua, sampai Tuhan ambil kita, tetap Dia menyelamat kita, tetap Dia menggendong kita. Haleluya. Tetap Dia menanggung kita, menjaga kita sampai selama-lamanya. Dia memikul kita dan menyelamatkan Anda dan saya, saudara. Itu bahkannya janji Tuhan bagi Anda dan saya. Fokus kepada Yesus, fokus ke firman-Nya, saudara. Ya, fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ibrani 13 ayat 7, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin bisa kita menerima Yesus, maupun hari ini kita mengalami namanya guncangan hari ini, atau sampai selama-lamanya. Dia Tuhan Emmanuel yang menyertai Anda dan saya. Apa mau khawatir, apa mau takut, saudara? Ya. Kalau vaksin ini adalah tanda 666, pengangkatan akan terjadi sebelum vaksin ini. Kalau itu betul 666, saudara. Ya, makanya siap, get ready hidup kita sebelum menerima vaksin. Siapkan hidup kita, siapkan keluarga, siapkan jemaat Tuhan. Jangan takut dengan keadaan ini. Cuma memperingatkan, bawa mereka pada kehidupan. Fokus Yesus, fokus Yesus. Karena Yesus akan memberi kehidupan kelimpahan dalam hidup kita. Ini sungguh penting sekali, fokus ya. Nah, goal daripada fokus, Roma 12 ayat 2 dalam bahasa Melayu ya. Goal daripada fokus Roma 12 ayat 2, janganlah ikut kebiasaan dunia, tetapi biarlah Allah memperbaharui cara kamu berpikir, sehingga kamu dapat mengetahui kehendak Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya, serta yang sempurna. Itulah goal yang berfokus. Janganlah kita ikut kebiasaan dunia, saudara. Mari kita memperbaharui cara pola berpikir. Jangan terpengaruh dengan keadaan di luar sana yang tidak akan membawa kehidupan. Kalau perkara itu
Tidak perlu didengar, jangan dengar. Kalau perkara itu jangan dilihat, jangan lihat. Mari lihat, fokus kepada Yesus. Dengar Yesus. Perkataan firman-firman yang membangun hidup kita. Perkataan firman-firman yang akan membawa hidup kita mencapai hidup yang kekal, saudara. Perbarui pola pikiran kita. Itulah goal kita, fokus. Ya, dalam setiap kehidupan kita untuk dipersiap untuk diangkat Tuhan, saudara. Ya, kita ada empat kesaksian, keyakinan kita sebagai bukti di dalam Alkitab ini. Para nabi-nabinya, saudara, bisa mereka fokus kepada Tuhan, mereka mendapat jalan penyelesaian dalam hidup mereka. Ya, pembaharuan, pemulihan, penyertaan, pertolongan, pengharapan, dan keselamatan hanya terjadi apabila kita melakukan satu hal, yaitu fokus kepada Tuhan Yesus, saudara. Sekali lagi saya katakan, pembaharuan, pemulihan, penyertaan, pertolongan, pengharapan, dan keselamatan hanya terjadi apabila kita melakukan satu hal, fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus itu artinya beriman kepada Yesus, tetap taat dan setia kepada Yesus, tulus dan jujur kepada Yesus, lakukan firman Tuhan Yesus. Jangan pernah meninggalkan iman kita memandang Yesus, terus mengasihi Tuhan Yesus. Di saat kita melakukan fokus pada Tuhan, hal itu akan berlaku, saudara. Yang pertama sebagai contoh, itu Ayub, saudara. Fokus kepada Tuhan akan membawa kita mengalami pembaharuan dalam pemulihan yang ajaib. Yang pertama, fokus kepada Tuhan akan membawa kita mengalami pembaharuan, pemulihan yang ajaib. Satu contoh kita lihat Ayub, saudara. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal, saudara. Dalam Ayub 42 ayat 2, kita boleh melihat kesaksian Ayub di dalam perjanjian lama. Tidak ada orang yang mengalami penderitaan yang begitu dahsyat sekali. Hanya Ayub, saudara. Ya, kalau kita melihat latar belakang Ayub, Ayub adalah seorang diberkati, orang yang paling kaya di zaman Ayub. Dia memiliki anak yang cantik dan handsome, saudara. Memiliki istri yang baik. Dia memiliki pekerja-pekerja di sekelilingnya yang begitu baik sekali. Dia memiliki ternak yang begitu banyak sekali. Tetapi Ayub mengalami pencobaan. Imannya diuji oleh Tuhan, saudara. Tepat satu waktunya, anaknya Ayub semuanya meninggal. Pekerja-pekerjanya dibunuh, saudara, lari. Semua hartanya dicuri. Malah Ayub mengalami namanya penyakit kusta. Sehingga orang yang dia sayangi mengutuk Ayub. Kenapa lagi mau setia kepada Tuhan Allah? Melihat keadaanmu. Bayangkan, kalau kita mengalami keadaannya pandemi ini, masih lagi kita selesa dan senang. Kalau kita mengalami seperti Ayub ini, saudara, itu penderitaan yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Tetapi kabar baiknya hari ini, Ayub baru sadar, saudara. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Haleluya. Ayub memandang iman, fokusnya kepada Tuhannya, kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak, Yakub. Begitu kehidupan kita hari ini. Mari fokus kepada Yesus. Apapun masalah persoalan Anda, ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Karena Yesus datang ke dunia memberi kehidupan dan berkelimpahan, saudara. Mari fokus kepada Tuhan. Ayub membuat keputusannya, saudara. Ayub tetap mempertahankan imannya, memandang Tuhannya. Dia percaya, aku tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Karena rencana Tuhan itu tidak pernah gagal, saudara. Haleluya. Rencana Tuhan merencanakan kecelakaan, tapi rencana damai, sejahtera, sukacita. Ayub memilih fokus kepada Tuhan.
Ayub memberikan hatinya, kepercayaannya, ketaatannya kepada Tuhan yang hidup, saudara. Itulah yang kita harus belajar. Ayat 5 berkata, Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Haleluya. Tuhan ingin Ayub kembali fokus kepada Tuhan. Ada amin, saudara? Apabila kita melihat fokus kepada Tuhan, kita melangkah di dalam namanya satu pemulihan, pembaharuan akan berlaku, saudara. Jangan pernah menyerah apapun masalah Anda, apapun persoalan hidup Anda, apapun badai rintangan Anda. Mari hari ini jangan fokus ke badai, jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada rintangan-rintangan Anda. Fokus kepada Tuhan yang dapat menyelesaikannya. Ada amin, saudara? Apa yang berlaku kepada Ayub? Ayub diberikan 2 kali ganda. Ayub membalikkan semua yang dicuri. Anaknya dikembalikan, pekerjaannya dikembalikan, hartanya dikembalikan, sukacita dan sejahtera yang dicuri oleh iblis di Manase dikembalikan, sehingga dia mengalami keluarga yang bahagia. Ini membuktikan, saudara, kita fokus kepada Tuhan, kita akan mengalami pembaharuan, pemulihan yang ajaib. Amin. Karena Dia Allah yang ajaib. Pemburuan dari segi iman, kepercayaan, ketaatannya, ketekunan imannya terjadi. Satu perubahan cara pola berpikiran Ayub sudah berlaku, saudara. Sehingga dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang, dia katakan, sekarang di saat yang melihat Tuhan memperbaharui segalanya, Tuhan memulihkan segalanya secara ajaib. Sekarang mataku sendiri memandang engkau. Haleluya. Mengapa keadaan ini berlaku? Tuhan ingin membawa umat Tuhan kembali kepada kasih yang semula, seperti jemaat Efesus. Kita harus kembali kepada hukum yang terutama dalam Alkitab. Kasihlah Tuhan sepenuh hati, kasihlah Tuhan segenap jiwa, segenap akal budimu dan kekuatan mengasihi manusia pada dirimu sendiri. Engkau akan menerima hidup yang kekal, hidup yang sejati dalam bahasa Melayu, saudara. Karena firman Tuhan dalam bahasa Melayu berkata, melakukan perintah hukum Tuhan yang terutama lebih mustahak daripada korban-korban yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Itu dalam bahasa Melayunya. Kita bahasa Melayu. Makanya Tuhan menuntut kita mentaati, fokus firman Tuhan. Wow, saudara, hari ini ada kabar baik bagi kita. Apapun yang berlaku dalam hidup kita, tetap bertahan. Fokus Tuhan, pasti pemulihan, pembaruan akan terjadi secara ajaib dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, contoh yang kita lihat, Yeshua. Yeshua seorang abdi. Abdi itu adalah orang suruhan Musa. Kalau melihat dalam status orang Israel tidak ada kedudukan, saudara. Orang suruhan, abdi. Ya, di saat Yeshua fokus kepada Tuhan, mentaati Tuhan, ya, dia mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib. Mari fokus kepada Tuhan. Kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib. Ya, di saat Musa meninggal, Musa tidak memilih keluarga-keluarga Musa atau imam-imam masa itu. Ya, Allah melihat seorang abdi yang begitu taat dan setia. Dia fokus taati apa yang Tuhannya perintahkan itu Musa. Di saat dia mentaati Musa, dia mentaati Tuhannya Musa, saudara. Dia tahu dia bukan siapa-siapa. Dia orang suruhan, seorang abdi, tidak ada kedudukan bangsawan, tapi memiliki hati yang tulus, hati yang suci, hati yang taat, percaya akan Tuhannya Musa. Bisa kita percaya taat kepada Tuhan, kita akan taat kepada Tuhan. Ya, saudara. Di saat Musa meninggal, Tuhan memilih abdi ini menggantikan kedudukan Musa. Bayangkan, satu promosi yang luar biasa, penyertaan Allah yang luar biasa, yang ajaib berlaku kepada Yeshua. Itu makanya kita fokus kepada Yesus. Pasti penyertaan Tuhan akan terjadi. Rencangan-rencangan yang indah Tuhan nyata dalam hidup kita, saudara, akan terjadi. Yosua 1 ayat 3.
Tuhan berjanji kepada Yeshua, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang telah ku janjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, haleluya, dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, itu adalah keyakinan Allah bagi Yeshua. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah promosi Allah bagi orang yang fokus kepadanya. Haleluya. Yang mengimaninya dan taat akannya. Satu kedudukan diubah menjadi kedudukan seorang pemimpin. Kalau Tuhan sudah meninggikan Anda, mempromosikan Anda, tidak ada yang menurunkan. Walaupun goncangan dunia berlaku, tidak ada yang pernah menurunkan. Karena Dia Allah, alam semesta, Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup, Raja segala raja, saudara. Ada menyertai Anda dan saya. Sehingga Musa, ya, Yeshua melihat penyertaan Tuhan dengan luar biasa. Kunci Yeshua, 3 kali Tuhan mengatakan pada Yeshua, kuat dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa. Haleluya. Mari hari ini penyertaan Tuhan ada bersama kita sebagai gembala yang menggembala domba. Kalau kita sudah dipercaya untuk menggala domba-dombanya Yesus, gembala mereka dengan baik, persiapkan hidup mereka, beri mereka makanan yang membawa kabar baik kehidupan, saudara, yang meyakinkan iman mereka, menyuburkan iman mereka, menyatakan fokus kepada Yesus, penyertaan Yesus dalam hidupmu secara ajaib, secara luar biasa akan terjadi, saudara. Bisa Tuhan mengatakan kuat dan teguhkan hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, milik negeri ini yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan pada mereka. Tanggung jawab kita sebagai gembala, sebagai ibu bapa, pimpinilah. Mari pimpinlah domba-domba Yesus, bawa mereka kembali kepada Yesus. Yakinkan mereka bahwa Yesus sungguh mengasihi Anda dan saya. Kata kepada Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Bawa mereka mencari namanya keselamatan. Bawa mereka mencari yang terutama, membuat Yesus terutama dalam hidup mereka. Apa tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk membawa keselamatan, untuk membebaskan mereka terikat, melepas yang terikat. Ya, itulah kita hari ini, saudara. Seorang pemimpin harus kuat dan teguhkan hati kita. Dalam ayat 7 juga dikatakan, hanya kuat dan teguhkan hatimu, Yeshua, dengan apa? Sungguh-sungguh. Makanya di waktu-waktu keadaan seperti ini, pemimpin-pemimpin kuatkan gereja, kuatkan satu sama lain, saudara. Guna talenta kurnia kita saling melengkapi satu sama lain, saling menguat, mendorong, saudara, saling membangun satu sama lain. Ada amin. Membawa aliran-aliran air. Apollos yang menanam, Paulus yang menyiram. Yang paling penting pertumbuhan dari Allah. Kita perlukan pertumbuhan bagi benih-benih itu, supaya mereka makin kuat, makin mantap. Bisa badai datang, mereka fokus Tuhan. Itu juga berlaku, saudara, dalam kehidupan murid-murid Yesus bersama Yesus dalam satu perahu, saudara, bergerak. Yesus ada bersama dengan mereka. Yesus tidur, saudara. Di saat angin badai datang, mereka melihat angin badai. Sebenarnya juru selamat yang ajaib itu ada bersama mereka. Kita boleh lihat orang yang fokus kepada Tuhan, yang fokus kepada dunia. Yesus fokus kepada Bapaknya di surga. Karena dia tahu Bapa di dalamnya, dia dalam Bapa. Dia diutus membawa satu contoh teladan, memberi ketenangan, damai, sejahtera, sukacita. Saat badai datang, murid-muridnya ketakutan, saudara. Karena mata mereka terbuka dengan badai, telinga mereka terbuka dengan badai, sehingga mereka hilang fokus kepada Yesus. Lihat, bayangkan, seperti bayangkan, angin begitu kuat sehingga ombak itu membuat perahu itu bergoncang, saudara. Yesus mulai tidur dengan tenang.
Kenapa? Dia sudah meletakkan ketenangan, sukacita di hatinya, sepenuhnya mengasihi Tuhan Allahnya, mengasihi segenap jiwanya, mengasihi segenap pikiran, akal budi, mata, telinga, terarah, fokusnya seluruh anggota tubuhnya. Dia tahu bahwa Tuhan itu penuh kuasa, karena dia tahu dia sendiri Tuhan akan dapat menyelesaikan. Sebenarnya dia ingin mengajar murid-muridnya fokus. Sehingga Yesus berkata, hai angkatan orang yang tidak percaya. Bayangkan, Yesus ada bersama mereka pun takut. Itu di zamannya Injil. Yesus melihat kelemahan murid-muridnya. Itu makanya kuat teguhkan hati kita, saudara. Dia melihat di Taman Getsemani suruh berdoa, pun dia berdoa. Saat Yudas datang membawa prajurit, Petrus membuat tindakan yang salah, ambil pedang potong telinga, ada yang berlarian, ketakutan, ada yang telanjang, saudara. Tapi Yesus dengan tenang. Siapa yang kamu cari? Aku. Orang yang fokus tenang. Kita perlukan ketenangan. Orang yang tenang baru dapat berdoa. Orang yang tenang baru dapat berpikir dengan wajar. Orang yang tenang baru dapat menyembah Tuhan. Orang yang tenang baru dapat keputusan yang benar. Orang yang tenang baru dapat membaca firman. Yesus tahu kelemahan mereka dalam Injil. Makanya dia menjanjikan Roh Kudus, rohnya menolong umatnya, saudara. Hari ini kita di musim Roh Kudus, bukan musimnya Injil atau musimnya Perjanjian Lama. Kita sudah masuk musim Roh Kudus. Di saat mereka mengalami baptisan Roh Kudus, saudara, mereka tidak hidup lagi seperti zaman Yesus. Takutlah. Yesus berjalan atas air, mereka kata dia antulah. Banyak ketakutan. Ini zaman Roh Kudus. Kita bersucinya Tuhan. Kita melihat kehidupan murid-muridnya berubah. Paulus direjam, dia tetap melihat kemuliaan Tuhan. Petrus disalib, dia bawa kepalanya ke bawah, saudara. Tidak mau takut, tidak gentar. Kenapa? Ada Roh Kudus sumber dalam hidup mereka, sumber kekuatan, kelimpahan. Yesus katakan, aku datang memberi hidup dan kelimpahan. Yesus memberi mereka kelimpahan sukacita. Yesus memberi mereka kelimpahan damai sejahtera. Yesus memberi mereka kelimpahan keyakinan, ketaatan, kepercayaan. Itu terjadi dalam hidup murid-muridnya. Itu yang kita perlukan hari ini. Fokus. Itu makanya dia berkata, kuat dan teguhkan hatimu dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Mari hari ini, apa yang berlaku, biarlah sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini, kalau dia mengatakan yang pertama ini berlaku, pertama yang berlaku, baru yang kedua, baru yang ketiga. Bukan yang Tuhan kata yang pertama yang berlaku, terus kita buat yang kelima yang berlaku dulu. Salah, saudara. Itu makanya jangan kita menyimpang ke kiri ke kanan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau. Iman kita terus fokus kepada Yesus. Jangan lagi ke kiri ke kanan, terus pandang Yesus. Jalan kita terus jalan kepada Yesus. Jangan kaki di Mamon, satu kaki kepada Allah, semuanya kepada Yesus, saudara. Supaya kita mencapai satu tujuannya Tuhan, ya. Itulah seorang pemimpin, harus kuat dan teguhkan hati kita. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini ayat 8, tapi renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, bukan kata aku perintah kepadamu, kuat dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Jangan sekali kecut dan tawar hati, saudara. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Sebagai orang Kristen yang mengalami goncangan dunia, mari kembali renungkan firman ini siang dan malam. Karena firman adalah standar orang Kristen, kekuatan kita sebagai landasan petunjuk arah. Firman ini akan membawa kita ke jalannya Yesus yang benar. Firman ini akan menyatakan kita di musimnya di mana sudah. Semuanya ada
Alkitab firman. Di saat saudara, di saat promosi Tuhan kepada Yeshua mengalami penyertaan Tuhan. Dia obey, kuat dan teguhkan hati. Dia sungguh yakin. Kenapa Tuhan berkata kuat dan teguhkan hatimu sebanyak 3 kali? Karena dia seorang abdi. Dia bukan orang bangsawan. Dia bukan adalah keturunan yang ini adalah abdi, orang sungguhan. Makanya Tuhan kuatkan dia, teguhkan dia. Ya, Tuhan boleh pakai siapapun kita hari ini. Bukan pastor-pastor, pendeta-pendeta yang dipakai. Semua anak Tuhan akan dipakai Tuhan dari zaman ini. Ada amin saudara? Tuhan akan mempromosikan hidup kita. Lihat, di saat dia obey, taat, dan fokus kepada Tuhan, dia yakin bahwa Tuhan Allahnya menyertai dia kemanapun dia pergi, saudara. Pertama serangan yang harus Yeshua tempuh adalah kota Yeriko. Tuhan katakan perintah kepada Yeshua, kepada seluruh imam-imam dan rakyat itu akan mengelilingi kota Yeriko itu sebanyak 7 kali. Apabila 7 kali tiup sangkakala berteriak, Tuhan akan membuat satu keajaiban. Ya, bayangkan ini adalah peperangan. Zaman itu berperang harus punya senjata, kereta berkuda, menggunakan perisai. Tapi Tuhan tidak suruh guna kereta berkuda atau pedang perisai, cuma pusing, saudara. Itu makanya kita harus obey, harus taat. Itu namanya fokus. Apabila Tuhan panggil kita dari abdi menjadi seorang pemimpin, membawa umat Israel ini masuk ke rancangannya Tuhan, ya, menggantikan Musa untuk masuk ke tanah Kanaan, itu rancangan Allah. Yeshua membuang rancangannya menjadi abdi. Hari ini dia membawa fokus kepada rancangan Tuhan, itu membawa penyelamatan, menyelesaikan setiap apa yang Tuhan sudah tugas dalam hidupnya. Ya, di saat dia obey, taat, fokus kata Tuhan, mereka pusing ya, keliling di Yeriko itu runtuh, saudara. Itu makanya penyertaan Allah ada bersama kita. Ada amin. Penyertaan Allah ada dalam hidup kita hari ini. Dia Emmanuel, Allah yang menyertai Anda dan saya. Ini membuat kita tidak takut dan gentar. Yang ketiga, saudara, kita lihat kehidupan Daniel. Ya, saat Daniel fokus kepada Tuhan, Daniel mengalami pengharapan yang ajaib. Ya, di saat saudara, masa itu, ya, zaman pemerintahan raja itu, mereka tidak boleh menyembah Allah lain. Ya, harus menyembah Tuhan Allahnya. Nabucodonosor itu. Ya, di saat Daniel tidak mentaati dunia, tidak mentaati Tuhan, dia tetap menyembah. Sehari 3 kali dia berdoa dengan Tuhannya. Ya, apa yang berlaku dalam kehidupan Daniel? Daniel melanggar perintah dunia sehingga dihukum, dibuang ke dalam gua singa, saudara. Ya, tetapi sesuatu pengharapan terjadi di saat Daniel tidak fokusnya singa, Daniel tidak fokusnya gua singa atau singa yang sudah lapar atau penyiksaan zaman itu, saudara. Kalau orang buat salah dibuang ke penyiksaan gua singa. Ya, dalam sejarah masa itu tidak ada orang yang hidup. Tapi sejarah dalam Alkitab membuktikan bisa kita fokus kepada Tuhan. Ya, saat Daniel fokus kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan Daniel, saudara. Haleluya. Itu makanya kita fokus dengan Tuhan. Dalam Daniel 6:23, Allahku dalam mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Ya, karena ternyata, ya, aku tidak bersalah di hadapannya, tapi juga terhadap Tuhanku Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Dalam Daniel 6:27-28, bersama ini kuberi perintah, ini adalah raja itu, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang yang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa, kekuasaannya tidak akan berakhir. Itulah bukti penyertaan Tuhan bagi orang yang fokus kepadanya. Sehingga raja itu membawa satu kehidupan bagi rakyatnya. Harus menyembah Tuhan Daniel, harus gentar kepada Allahnya Daniel. Oh, dia Allah yang hidup, yang kekal selamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa, kekuasaannya tidak akan berakhir. Wow, ayat 8,
Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang melepaskan Daniel dari cangkaman singa-singa. Lihat saudara, itulah keadaan kita hari ini, membuktikan bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat, dahsyat. Ya, apapun saudara yang tidak boleh kita lakukan, jangan lakukan. Lakukan, fokus pada Tuhan. Seperti Daniel tidak takut mati, saudara. Itu iman, kepercayaannya. Dia tahu Tuhan tetap menolong, menjaganya, dan dia tahu dia tidak orang yang bersalah. Tapi impak penyertaan pengharapan yang besar kepada Daniel membuat pengharapan bagi raja itu, pengharapan bagi rakyatnya, sehingga raja yang menyembah berhala ini mengisytiharkan harus minta kepada Allah Daniel. Dia berkata bahwa Allah Daniel adalah Allah yang hidup, yang membawa ke satu kekalahan, saudara. Ya, pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepas dan menolong. Dia mengadakan tanda dan mukjizat di langit di bumi. Dan dia telah melepaskan Daniel dari cangkaman singa. Lihat, melalui kita fokus, melalui keajaiban Tuhan, pengharapan Tuhan dalam hidup Daniel, hidup kita, hari ini akan menjadi saksi kepada orang lain bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang nyata, yang akan membawa suatu pengharapan, yang akan membawa kita keluar dari setiap masalah. Di saat tidak ada jalan, Tuhan akan buka jalan dalam hidup kita. Ada amin, saudara? Ini adalah satu contoh bukti bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita, memberi pengharapan. 2021 ini ada pengharapan akan berlaku dalam hidup kita, saudara. Ya, yang terakhir, fokus kepada Tuhan akan membawa kita mengalami keselamatan yang ajaib. Wow, saudara, mari banyak lagi, tapi sebenarnya 4 saja contoh. Kita boleh melihat Nuh, saudara. Zaman Nuh, Allah melihat masa zaman Nuh, orang-orang melakukan dosa, banyak kefasikan berlaku, saudara. Dunia sudah rosak. Tapi Tuhan melihat ada satu orang yang benar, namanya Nuh, saudara. Dia melihat ada satu orang yang fokus kepadanya, berseru memanggil namanya, terus mentaati perintah-perintahnya, terus beribadah kepada Tuhan. Tapi yang lain semuanya jatuh dalam dosa, dalam kefasikan. Di saat Nuh fokus kepada Tuhan, Nuh mengalami keselamatan yang ajaib. Itu juga akan berlaku dalam hidup kita. Yesus berkata, kedatangan Yesus kedua kali seperti zamannya Nuh, saudara. Mari hari ini belajar tentang Nuh. Persiapkan hidup kita di depan Tuhan, saudara. Kejadian 6 ayat 8, ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Orang yang fokus pada Yesus pasti akan mendapat kasih karunia di mata Tuhan, saudara. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, ya, tetap hidup benar di mata Tuhan, tetap menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, tetap merenungkan firman itu siang dan malam. Itu membawa kita tidak bercelah, ya, di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, terus dirikan mesbah doa, kita hidup bergaul dengan Tuhan, saudara. Itu yang membuat Nuh mendapat kasih karunia. Tapi zamannya kita hari ini, Roh Kudus, kalau kita membaca dari kisah para rasul, saudara, Wahyu, kita boleh mendengar, ya, Allah Bapa Yesus Kristus menyertai kita. Damai sejahtera Yesus Kristus menyertai kita. Rahmat-Nya menyertai kita. Perkenannya menyertai kita. Ini adalah zaman kasih karunia Tuhan bagi umat-Nya. Siapa yang melihat aku, siapa yang memanggil aku, siapa yang fokus kepada aku. Semua bangsa boleh datang kepada Tuhan. Semua bangsa boleh memanggil nama Tuhan. Tapi sampai setia dan taat, mereka pasti akan diselamatkan seperti Nuh, ya. Saudara, itu kunci kita hidup benar terus. Beza dengan keadaan orang dunia ini. Hidup bergaul dengan Tuhan. Ibrani 11:7 berkata, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah. Lihat, dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, saudara. Apabila kita fokus kepada Tuhan, maksudnya iman kita kepada Tuhan, terus memandang Tuhan, percaya dan taat, pasti Tuhan akan menunjukkan sesuatu,
mempersiapkan gereja-gerejanya, mempersiapkan umat-umatnya untuk kedatangannya, saudara. Seperti Nuh mendapat kasih karunia karena dia hidup benar, hidup bergaul dengan Tuhan, sehingga ada satu kasih karunia yang luar biasa. Allah memberi petunjuk kepadanya sesuatu yang belum kelihatan. Ya, tentang apa? Banjir yang begitu dahsyat sekali, banjir bah. Tapi Tuhan, penyiksaan yang kedua adalah api, saudara. Sebelum kita masuk ke api itu, Tuhan sudah memberi petunjuk kepada kita. Lepaskan dosa, hidup benar, cinta Tuhan, jangan cinta dunia, kan, saudara? Dia tetap memberi kita petunjuk melalui Roh Kudus, melalui para hamba Tuhan, melalui ibu bapanya kepada anak-anak. Saya percaya Tuhan pasti beri petunjuk. Roh Kudus akan menolong, membantu kita, mempersiapkan kita untuk hari pengangkatannya, untuk kita diambil Tuhan. Bukan dipersiapkan untuk masuk ke kerajaan anak-anak, tidak, saudara. Itu bagi orang yang tidak taat, percaya dan setia. Saya mau kita ada pada pengangkatan, kepada hidup yang kekal yang terutama. Makanya saudara, Tuhan beri petunjuk supaya Nuh mendirikan Betera. Orang mengatakan Nuh gila. Betera itu apa? Betera itu adalah gereja, ya, membangunkan jemaat terus hidup benar depan Tuhan, terus kuat di depan Tuhan. Betera itulah pribadi kita. Roh Kudus, izinkan Roh Kudus menolong kita, koreksi hidup kita, saudara, supaya hidup kita ini benar-benar dipersiapkan oleh Tuhan. Saat Dia ambil kita akan masuk ke surga. Saat Tuhan datang kawan-kawan kita terangkat. Itu akan Tuhan lakukan, saudara. Kunci Nuh adalah dengan taat. Nuh mempersiapkan Betera untuk menyelamatkan keluarganya. Haleluya. Tujuan hari ini, kalau kita mendapat petunjuk dari Tuhan, selamatkanlah domba-domba yang Tuhan percaya. Amin. Selamatkanlah keluargamu. Sampai Abraham, di saat Allah ingin memusnahkan Sodom dan Gomora karena penuh dengan kefasikan dosa, Abraham bersyafaat kepada Allah supaya melihat ada orang benar di sana diselamatkan. Apa kita lakukan hari ini? Bersyafaat, saudara, supaya ramai jiwa di benar diselamatkan. Itu yang kita kerjakan. Mempersiapkan Betera kita masing-masing, mempersiapkan Betera keluarga, mempersiapkan Betera gereja. Orang yang sudah kita gembala mereka dengan sungguh-sungguh, bahwa mereka fokus kepada Tuhan, bahwa mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Cinta Tuhan yang terutama itu berbicara tentang keselamatan, saudara. Itu yang Nuh lakukan. Itulah fokus. Nuh mempersiapkan Betera ini bukan 1 tahun, 2 tahun, bertahun-tahun baru siap, saudara. Ketaatannya, taat ini sungguh penting. Itulah kekuatan jaminan kita, iman, fokus pada Tuhan. Dan karena iman itu yang menghukum dunia dan ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kejadian 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam Betera itu, engkau dan sisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sezaman ini. Lihat, Tuhan sendiri berfirman kepada Nuh, karena Tuhan memberi petunjuk kepada orang yang fokus pada Tuhan. Tuhan mempersiapkan Nuh mendirikan Betera, besarnya seperti ini, lebarnya seperti ini, ya, buat peta-peta ini untuk binatang-binatang ini, untuk belek kamu, untuk anak kamu. Tuhan tetap memberi petunjuk melalui apa hari ini? Zaman kita, zaman Roh Kudus. Roh Kudus akan memberi petunjuk, mempersiapkan kita, karena Dia sungguh mengasihi kita, saudara. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia rindu membawa kita dalam perjamuan perkawinan anak domba itu. Itu makanya hari ini fokus kepada Tuhan. Amin. Fokus kepada Tuhan, saudara. Nuh fokus kepada Tuhan. Nuh dan keluarganya mengalami keselamatan yang ajaib. Saya percaya bisa kita fokus pada Tuhan, kita akan mengalami keselamatan yang ajaib datang daripada Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ada amin, saudara. Yang terakhir, Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus
Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu mari kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kerajaan Yesus adalah membawa kebenaran. Kebenaran menghasilkan damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus. Bukan ketakutan, bukan meragu, bukan merisaukan, saudara. Itu bukan kerajaan daripada Yesus. Yesus membawa kehidupan kelimpahan. Dia membawa kebenaran supaya kita diselamatkan, dibebaskan dari penyakit, dibebaskan dari roh jahat. Dia akan membawa apa? Kerajaannya damai sejahtera, sukacita dan Roh Kudus. Itulah kerajaan Tuhan. Itulah yang kita harus lakukan. Itulah yang harus kita kabarkan. Karena firman Tuhan, karena barang siapa melayani Kristus. Kalau kita melayani Kristus, kita harus membawa kebenaran. Bukan pasal makan dan minum, no saudara. Tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Inilah kerajaan Yesus bawa. Terakhir Roh Kudus, saudara. Ya, kalau kita melakukan hal ini, melayani Tuhan, kita berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Mari kita mendatangkan damai sejahtera yang berguna dan saling membangun. Itulah buah-buah bisa kita fokus kepada Tuhan. Ya, saya percaya firman Tuhan ini cukup jelas bagi kita, saudara. Tuhan ada bersama dengan Anda. Ada amin. Ya, jangan gentar, jangan takut. Apapun yang dikatakan oleh dunia, bukan kata dunia kita mencapai keselamatan, tapi apa kata Tuhan firman-Nya. Mari fokus kepada Yesus. Jamaat umat Tuhan yang di rumah, bawa anak-anakmu fokus kepada Yesus. Siapkan keluargamu, siapkan teman-temanmu, siapkan kalau seorang pemimpin, siapkan jemaatmu, saudara. Supaya kalau Tuhan benar-benar datang, saudara, kita akan diangkat. Ya, kita akan diangkat. Mari melayani, membawa kebenaran, membawa damai sejahtera, sukacita Roh Kudus. Itulah kerajaan Tuhan. Mari bawa setiap apapun panggilan kurnia Roh kita, bawa rancangan Yesus. Ubah rancangan kita 2021 adalah rancangan Yesus. Membawa penyelamatan, membawa kehidupan, membawa pembaharuan, pemulihan, membawa satu pengharapan keselamatan yang luar biasa. Membangunkan mereka, memuat meneguhkan setiap orang yang kau layani, saudara. Bukan menakuti, bukan membuat mereka khawatir. Ini adalah berita baik. Karena berita baik akan membawa iman yang benar, akar yang benar, pertumbuhan yang benar dalam setiap kehidupan kita. Ya, mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita, saudara, untuk menerima tubuh darah Tuhan. Bapa Syurgawi, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Setiap firman Tuhan, penyertaan Tuhan, kami perkatakan, kami menubuatkan Tuhan firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat umat Tuhan. Baik yang di rumah hari ini yang melihat Tuhan, Engkau menyertai mereka, Engkau membawa kehidupan, Engkau membawa kelimpahan, penyertaan Emmanuel ada bersertai mereka. Kami berdoa Tuhan, Yesaya 6 Tuhan Yesus 9 ayat 5, Bapa Syurgawi, pemerintahan-Mu dalam hidup mereka. Tuhan di penasihat yang ajaib, Tuhan menjadi Allah yang perkasa, Tuhan menjadi Bapa yang kekal, Tuhan menjadi Raja damai, pemerintah Mesias dalam setiap pelayanan hidup mereka, dalam keluarga mereka. Keluarga mereka akan mengalami namanya satu pemulihan, pembaharuan, pengharapan dan keselamatan terjadi dengan ajaib dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, kami membuktikan menjadi terangnya Tuhan. Kami membuktikan Yesus ada menyertai hidup kami, bahwa iman kami fokus kepada Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin menerima tubuh darah-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, biar kami mengalami sesuatu pembaharuan yang luar biasa. Bukan dengan kata orang kami mengenal Engkau, tetapi dengan mata kami sendiri kami mengenal Engkau. Dengan mata kami sendiri kami mengalami Engkau Tuhan. Dengan iman kami sendiri kami mengalami penyertaan-Mu, ya dan amin Tuhan.
dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam dan nama Tuhan Yesus. Marilah Tuhan yang percaya sama-sama katakan amen. Ya, mari kita siapkan hidup kita, hati kita untuk menerima tubuh darah Tuhan. Di saat kita menerima tubuh darah Tuhan ini, itulah karya yang terbesar. Tidak ada manusia 100% manusia atau Tuhan 100% seperti Yesus yang sanggup meninggalkan taktanya, memberi hidupnya mati, saudara, untuk kita. Only Jesus. Makanya tidak ada kasih seperti Yesus. Ya, tidak ada kasih seperti Yesus. Mari hari ini fokus kepada Yesus. Kita sungguh-sungguh fokus kepada Yesus. Setelah kita menerima saudara Tuhan ini, kita akan mengalami namanya saudara penebusan Yesus yang sempurna. Kita ditandai dengan darah Yesus. Kita dimeterai dengan kuasa kebangkitan, kuasa Roh Kudus. Di dalam hidupmu ada pengharapan, ada rancangan-rancangan Tuhan. Dia Immanuel yang menyertai Anda dan saya. Maut tidak dapat menyentuh kita, saudara, karena ada darah Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama mengambil roti, melambangkan tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu disarah mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disarah bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita makan di dalam atas nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil cawan melambangkan darah Yesus. Demikian juga yang ambil cawan sudah makan dan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Mari kita minum di dalam daya atas nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa angkat kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Fokuskan hatimu di hadapan Tuhan. Fokuskan matamu memandang salib karya Yesus. Dia mati untuk Anda. Penebusan yang nyata bagi Anda. Sehingga engkau menjadi kepala, engkau menjadi ekor. Kuasa maut semuanya dikalahkan. Hari ini engkau milik Yesus. Serahkan hidupmu dikendali oleh Yesus. Yesus memiliki rancangan yang indah dalam hidupmu, yaitu hidup yang kekal, keselamatan yang luar biasa dalam hidupmu pada saat ini. Fokus kepada Yesus. Dia sungguh mengasihi Anda dan saya. Dia tidak meninggal dan membiarkan Anda. Dia tetap menyertai Anda sampai selama-lamanya, memberi jaminan namanya hidup yang kekal dalam hidupmu hari ini. Karena Dia adalah Tuhan yang benar, yang setia. Mari hari ini anak-anak Tuhan, segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi, kekuatanmu, kasih Tuhan Allah. Ini dituntut, itu adalah perintah yang terutama. Harus kita serahkan depan Tuhan pada saat ini. Kasihilah orang sekeliling kamu, kasih keluargamu, kasihlah orang-orang yang masih dalam kegelapan, bersyafaat untuk mereka. Bawa kabar baik untuk mereka. Kalau kita benar mengasihi, bersyafaat untuk mereka, saudara. Bangunkan mereka, bawa mereka kepada Yesus, supaya ada keselamatan terjaga di hidup mereka. Terima kasih Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang mengalami guncangan rintangan akan dipulihkan, akan dipulih oleh Tuhan. Terjadi dalam hidup mereka pada saat ini. Kuasa firman, kuasa Roh Kudus tergenapi terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam dan nama Tuhan Yesus, mari anak Tuhan yang telah diberkati, mari pujian penyembahan melalui firman Tuhan,
baik melalui perjamuan kudus. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Oke, terima